Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan perdana kita, sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rifki, alamat Desa Rantai Baru, Kecamatan Rentangin, Kabupaten Kolaka Utara, alumni Universitas 19 November Kolaka tahun 2017. Baik, siapa ketua kelasnya di sini? Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Dimas, Usama, Felix, saya kira hadir semua ya. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang renang. Ada yang tahu beberapa gaya renang? Ada 4, Pak. Pertama, Renang gaya dada. kedua, Bebas. Gaya buku dan gaya punggung, Pak. baik. Di sini kita akan membahas tentang renang gaya dada. Apa itu renang dan manfaatnya? Baik, renang merupakan salah satu olahraga yang dilakukan dalam air. Terdapat berbagai macam variasi gaya berenang, diantaranya renang gaya dada, renang gaya punggung, gaya ganti, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Adapun manfaat renang yaitu untuk meningkatkan stamina tubuh karena mampu melatih sistem pernapasan, melancarkan sistem peredaran darah, hingga meningkatkan massa otot. Jadi renang ini juga dapat melatih sistem pernapasan yang dapat melancarkan sistem peredaran darah hingga meningkatkan massa otot. Ada yang bisa baca? Silakan. Renang gaya dada. Renang gaya dada adalah teknik berenang dengan posisi dada menghadap permukaan air dan gerakan tubuhnya meniru gaya berenang kakap. Gaya renang ini juga dikenal dengan sebutan breaststroke atau gaya kakap. Jadi renang gaya dada ini biasa dikenal itu sebagai berenang seperti katak atau breaststroke. Kemudian selanjutnya sejarah renang gaya dada. Manusia sudah berenang gaya dada sejak zaman batu, di mana digambarkan dalam lukisan di gua perenang dekat Wadi Sora, Mesir Barat Daya. Gerakan kaki, gaya dan dada diperkirakan meniru gerakan berenang katak. Di lukisan dinding yang dibuat orang Assyria dan lukisan relief yang ditemukan di Babilonia pada tahun 1538. Seorang profesor ilmu bahasa berkebangsaan Jerman bernama Nicholas Weinmann menerbitkan buku berenang yang pertama, Colimbetes. Tujuannya menulis buku bukan untuk mempromosikan berenang, melainkan untuk mengurangi bahaya tenggelam. Meskipun demikian, buku tersebut berisi cara belajar gaya dada. Kita masuk di teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama itu gerakan meluncur. Gerakan meluncur: berdiri di tepi kolam, tempelkan satu kaki ke dinding, bungkukkan badan, arahkan tangan ke depan dan dorong tubuh ke depan. Ada satu orang yang bisa maju ke depan mempraktikkan? Ini saya tuan. Teknik dasar meluncur itu ketika kita berada di dekat tembok,
di kolam kan ada tembok, Pak? Ya. Ketika kita di pinggir di tembok, kalau kita melakukan peluncuran itu tangan ini seperti ini atau seperti ini, seperti ini. Nah, saat melakukan meluncur itu kita mengambil dorongan dari tembok. Kita seperti ini, langsung didorong menggunakan kaki, gitu Pak. Jadi pada saat melakukan teknik dasar meluncur itu kaki itu dirapatkan ke tembok, kaki yang terkuat, contohnya seperti ini. Lalu kemudian tangan lurus ke depan, kemudian kaki yang rapat ke tembok itu mendorong badan ke depan, contohnya seperti ini. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari teknik dasar meluncur. Beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Yang kedua itu gerakan kaki. Gerakan kaki mirip katak, yaitu tarik kedua tungkai ke pinggul, putar pergelangan kaki keluar dan dorong ke belakang. Ada yang bisa mempraktekkan? Jadi saya akan menjelaskan mengatakan bagaimana itu gerakan kaki. Pada saat kita berada di dalam air itu, kaki kita itu seperti datar. Contoh itu kayak kita pasang kuda-kuda. Pada saat kita melakukan ayunan di dalam air itu kita sambil begini, tapi itu kaki terbuka keluar. Contoh itu begini. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Gerakan kaki. Tunggu dulu, nak dulu Pak. Jeda aku dulu. Baik, di sini kita akan membahas 4 teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama itu gerakan meluncur, yang dimana posisi tubuh setelah setiap gerakan oh ini ulangi, salah be. Yang pertama itu gerakan meluncur, yaitu gerakan meluncur dalam renang gaya dada adalah bagian yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam berenang. Meluncur adalah fase di mana perenang memanfaatkan dorongan dari gerakan sebelumnya untuk bergerak lebih jauh tanpa menggunakan banyak energi tambahan. Berikut adalah penjelasan mengenai gerakan meluncur dalam renang gaya dada. Ini contoh teknik dasar pada saat melakukan meluncur dalam renang gaya dada. Yang pertama itu yaitu berdiri di tepi kolam, kemudian tempelkan satu kaki ke dinding dan bungkukkan badan, arahkan tangan ke depan dan dorong tubuh ke depan. Adik-adik ada yang bisa mempraktekkan? Silakan. Jadi teman-teman, teknik dasar yang meluncur itu di kolam kan ada tembok, ya kan? Ada tembok. Bisa kita melakukan meluncur, tangan itu harus ke depan seperti ini, seperti ini, dan kaki terkuat itu disimpan di seperti ini, teman-teman. Gunanya kaki ini untuk mendorong supaya meluncur itu, supaya kita bisa meluncur dengan sempurna dan cepat. Dan kepala itu harus seperti ini,
Jangan melebihi seperti ini. Jadi harus seperti ini. Supaya kita satu wujud kita tidak terhalang oleh air, maksudnya tidak lambat saat kita melakukan wujud. Saat kita menuntut, kita harus seperti ini, didorong menggunakan kaki yang lebih kuat. Mungkin ini saja. Silakan. Baik, itu tadi penjelasan dari saudara siapa? Dimas, berikan tepuk tangan saudara Dimas. Baik, teknik dasar yang kedua itu gerakan kaki. Di mana gerakan kaki dalam renang gaya dada dikenal dengan istilah tendangan katak atau front kick, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teknik gaya dada. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan dorongan ke belakang agar perenang dapat maju dengan efisien. Berikut adalah penjelasan rinci tentang gerakan kaki gaya dada. Baik, gerakan kaki itu mirip seperti katak, yaitu tarik kedua tungkai ke pinggul, kemudian pergelangan kaki keluar dan dorong ke belakang. Contohnya seperti gambar yang di samping. Ada yang kurang paham? Ada yang belum paham dengan gerakan kaki? Atau ada yang bisa memprakteknya ke depan? Saya Pak. Silakan, Dimas. Gerakan kaki itu saat melakukan gaya renang, gaya dada, kaki itu bergerak seperti kaki katak, seperti ini, didorong ini baru masuk gitu. Saat sudah melakukan seperti ini, kaki itu harus dikasih lurus seperti foto yang di sini, lurus. Nah, sudah itu kembali lagi seperti katak, gerakannya seperti kaki katak gitu. Silakan. Baik, posisi awal kaki itu seperti yang dijelaskan oleh Dimas tadi. Gerakan kaki itu dimulai dengan posisi kaki lurus, kemudian ditekuk di bagian lutut. Nah, pada fase ini kaki harus berada di bawah tubuh dan sedikit lebih dekat dengan permukaan air. Kemudian paha itu tetap dalam posisi datar sejajar dengan tubuh. Posisi paha ini sangat penting juga untuk meminimalkan hambatan air. Nah, bagaimana? Apakah ada yang belum paham? Apa? Tentang gerakan kaki itu. Yang katak. Apakah saat kita melakukan gerakan katak, apakah kita harus berada di permukaan air atau berada di bawah air? Pada saat melakukan apa tadi? Gerakan kaki katak. Gerakan katak, kita harus berada di permukaan air agar cukin mai. Jadi pada saat melakukan gerakan katak itu harus berada dalam air sehingga dorongan yang dihasilkan itu lebih kuat.
Masih ada yang belum paham? Sama. Baik, kita melangkah ke teknik dasar yang ketiga, yaitu gerakan tangan. Wah. Baik, gerakan tangan dalam berenang gaya dada itu sangat penting untuk memastikan efisiensi dan kecepatan. Gerakan tangan ini menggabungkan dua bagian utama. Yang pertama itu tarikan atau pull dan pendorongan push. Berikut adalah penjelasan tentang gerakan tangan dalam gaya dada. Jadi gerakan tangan ini gerakan mendayung, yaitu tarik tangan ke samping kanan dan kiri lalu ke bawah. Posisi awal tangan itu pada saat melakukan gerakan tangan, yang pertama itu sejajar, kedua tangan berada di tubuh sejajar dengan permukaan air dan telapak tangan menghadap ke bawah dan jari-jari rapat. Tubuh juga harus berada dalam posisi streamline untuk meminimalkan hambatan air. Contohnya seperti di gambar. Jadi pada saat melakukan gerakan tangan ini, kita itu dapat mengambil air. Yang pertama itu adalah tarikan atau catch, di mana perenang mulai menarik air dengan tangan, dimulai dengan menggerakkan telapak tangan keluar dan ke bawah, menciptakan sudut yang lebih besar antara lengan dan tubuh. Ada yang belum paham dengan gerakan tangan? Silakan, sama. Kalau pada saat tidak melakukan gerakan tangan mengenai apakah dari tangan tertutup atau membuka jari-jari, misalnya kalau misalnya posisi tangan itu ditutup, dibuka, ditutup agar menangkap sebanyak air mungkin agar dapat mendorong tubuh ke depan dengan cepat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini Pak, pertanyaan saya juga Pak. Gerakan tangan dilakukan seperti ini kan Pak? Itu bersamaan dengan kaki atau tidak Pak? Bersamaan. Itu bersamaan dengan kaki agar membutuhkan dorongan yang lebih kuat lagi. Masih ada? Ada Pak. Kemudian teknik dasar yang keempat itu yaitu bernapas. Teknik dasar dalam bernapas itu ambil napas saat kepala berada di atas air dan keluarkan napas ketika kepala terendam air. Silakan. Jadi pada saat mau mengambil napas itu, ketika kepala kita itu berada di atas permukaan air, kemudian dikeluarkan pada saat kepala kita berada dalam air. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Selain kita melakukan apakah posisi kedua tangan itu berada di depan atau di belakang? Berada di depan. Pada saat mengambil napas, posisi tangan itu ke depan dan jari-jari itu tertutup. Posisi tangan di depan itu kayak bagaimana? Begini. Udah Rapat. Ada yang belum paham dengan materi ini? Panas.
bilang ketemu makan atau Iya be. itu bilang itu. Baik, manfaat renang gaya dada. Ada yang bisa baca manfaat renang gaya dada? Baca. Manfaat renang gaya dada. Renang gaya dada memiliki banyak manfaat. Di antaranya menguatkan otot, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, menurunkan risiko penyakit kronis, menurunkan berat badan, mengurangi stres, meningkatkan fleksibilitas, meredakan gejala radang sendi, menjaga tekanan darah dan kadar gula darah tetap normal. Baik, manfaat renang gaya dada ini sangat banyak. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua mengencangkan otot seperti otot lengan, punggung, paha dan perut. Kemudian meningkatkan fleksibilitas terutama pada bagian lengan dan kaki. Yang keempat itu mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan postur tubuh, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, dan rendah dampak pada sendi sehingga cocok untuk mereka yang memiliki masalah sendi atau cedera. Manfaat renang gaya dada ini juga bisa disebut aerobik yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan kesehatan jantung, membantu memperlancar peredaran darah. Kemudian kesimpulan. Belajar berenang adalah cara terbaik untuk mencegah tenggelam karena hal ini memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menangani diri mereka sendiri di dalam air. Berenang secara teratur juga meningkatkan kebugaran fisik dan membantu membangun kepercayaan diri. Ada yang belum paham tentang materi gaya renang bebas? Gaya dada. Baik, sebelum kita tutup pada siang hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Baik, tugasnya itu tuliskan apa nama buku yang ada dalam sejarah renang gaya dada dan apa isi dalam buku tersebut. Tugas sekarang, Pak? PR. Oh, siap. Baik, mungkin itu saja yang sempat kita bahas pada hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi renang gaya punggung. Sebelum saya mengakhiri mata pelajaran hari ini, satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Baik, mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah minta.